Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyati dari kelas 1A, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampuh oleh dosen pengampuh Ibunda Ummul Qura. Dan di sini saya akan mengambil materi tentang pembahasan karya tulis ilmiah. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat. Oh iya, walaupun kita masih nggak bisa berangkat ke sekolah, dan masih nggak bisa kumpul bareng teman-teman di sekolah seperti biasa, tetapi kita harus tetap semangat belajar di rumahnya ya. Dan untuk kali ini kita akan memasuki materi tentang karya tulis ilmiah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetapi sebelum itu, kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah membaca doa, sekarang saatnya kita memulai materi pembelajaran hari ini mengenai karya tulis ilmiah. Kalian harus simak baik-baik ya materi yang Ibu sampaikan, karena setelah ini Ibu akan mengirimkan soal-soal di dalam grup WhatsApp kelas. Oke? Selamat menyaksikan. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan yang sistematis, logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan permasalahan yang diangkat sebagai objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah menuntut untuk menggunakan kata-kata yang tidak ambigu atau tidak bermakna ganda, sehingga dibutuhkan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, dan tentunya dengan ragam ilmiah sesuai dengan PUEBI. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri yang kompleks dan tersusun rapi. Yang pertama, suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta, dan dari data yang kredibel, serta analisis yang objektif. Pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interrogativa. 2. Opini yang ditempuhkan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber seperti pendapat para ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah diterbitkan. Bukan berasal dari imajinatif, perasaan, atau pendapat yang subjektif. Yang ketiga, ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikuti. Namun, pada umumnya struktur karya ilmiah terdiri atas: yang pertama, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah dituliskan berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Contoh, judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait pada portal berita daring Line Today. Suatu kajian programatik. Dalam halaman judul, nama penyusun, nama lembaga atau institusi, penyusun, serta tempat dan tahun tulis dengan aturan-aturan rata tengah yang ditempatkan berurut-urut setelah judul bagian bawah. Yang kedua, abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150-200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini harus ditulis maksimal 5 kata. Ketiga, pendahuluan. Bagian pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat 1. Latar belakang masalah. 2. Identifikasi masalah. 3. Pembatasan masalah. 4. Perumusan masalah. 5. Tujuan pembahasan. Dan yang keenam, kemaknawian tulisan.
Yang keempat, kerangka teoretis. Kerangka teoretis ini berisi penjelasan tentang hasil kajian terhadap teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah tersebut. Pada bagian ini, teori-teori daripada ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan mengungkapkan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. 5. Metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau prosedur penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang benar. Sebab jika metodenya salah, pembahasannya juga pasti akan salah. Terdapat 2 metode yang di dalamnya masih ada sub-bagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. 6. Pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoretis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini. Penulis akan menggunakan daya analisisnya serta objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau curve label. Sementara itu, jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diuraikan secara verbal. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Terdapat 2 penyampaian dalam menulis kesimpulan. Ditulis butir per butir atau uraian berupa esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi, sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian yang berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terhadap penelitian selanjutnya yang sejenis. 8. Daftar pustaka. Karya tulis ilmiah yang wajib menyertakan sumber karena tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ketelitian yang sangat mendalam, bergantung pada format. Terdapat 2 format penulisan daftar pustaka yang paling terkenal. Yang pertama, format APA, dan yang kedua, format MLA. Contoh format MLA: Sukatji, Soetarlina, titik. Menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian, titik. Jakarta, titik 2, UI Press, 2000. Contoh format APA: Sukatji, S, titik, dalam kurung 2000, titik, menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian, titik, Jakarta, titik 2, UI Press. Dalam beberapa lomba karya tulis ilmiah atau LKTI, hal pertama yang dicek adalah daftar pustaka. Jika terjadi kesalahan, tulisan tidak akan dibaca, yang artinya terdiskualifikasi. Karya tulis ilmiah memiliki 3 fungsi umum. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi atau tugas akhir. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Dan yang ketiga, fungsi fungsional. Fungsi ini maksudnya, karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan,
sebagai bahan pustaka dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Adapun fungsi lain dari karya tulis ilmiah, misalnya, yang pertama untuk suatu penjelasan. Maksudnya, karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui para pembaca. Misal, seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Yang kedua, untuk prediksi. Suatu karya tulis ilmiah hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Yang ketiga, untuk kontrol. Karya tulis ilmiah berguna juga untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Sekian penjelasan tentang materi karya tulis ilmiah dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.